Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Babe, ekspedisi lorong waktu. Dan kali ini saya ada di daerah pantai selatan, tepatnya di Karanghau. Nah, Karanghau ini adalah daerah Sukabumi ya. Ini pantai selatan yang disebut Karanghau, belum di sini. Ini saya sengaja saya iniin ke pantainya dulu karena Karanghaunya itu sebenarnya di atas sana. Nah, itu yang ada lampu itu adalah Karanghau. Jadi kalau saya zoom barangkali, nah, itu posisi Karanghau ya. Dan ini agak gerimis nih di sini nih. Dan karena ini memang malam hari, jadi ombak lautnya juga kurang kelihatan ya. Nah, ini sedikit. Kalau pas lagi berbuih, ombak laut datang, alhamdulillah kelihatan. Di sini bukan mencari atau meminta sesuatu, tapi ya kita berkunjung aja. Berkunjung ke Karanghau ini, di mana Karanghau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Maaf ya kalau saya ada dialog, karena saya berdialog dengan yang lain. Bukan juga maksud menyombongkan diri ekspedisi lorong waktu ada di lokasi ini, tetapi saya memang mau menelusuri apa yang menjadi satu legenda besar di Karanghau ini. Ya, ini dikenal dengan sebagian adalah pintu ya, keyakinan masyarakat orang-orang setempat sebagai pintu gerbang. Salah satu itu pintu gerbang menuju kerajaan laut pantai selatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita memohon ridhonya, memohon ampunannya. Dengan tidak lupa kita juga berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berkiblat tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hari ini saya hanya menyambangi, artinya sama-sama menjadi makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini, antara saya dengan beliau, Ratu Pantai Selatan di sini. Artinya kita saling bersilaturahim. Dan Nyai sendiri alhamdulillah kadang-kadang datang bertandang ke tempat saya. Justru disitulah kita saling berdiskusi. Banyak sebenarnya yang saya diskusikan dengan beliau sebagai penguasa dari Ratu Pantai Selatan sendiri. Dan malam hari ini, bukan malam ya sebenarnya, ini pagi ya, pagi hari ini, karena saya barusan selesai sholat subuh. Itu karena kita sampai di sini tadi jam 3:30, istirahat sebentar, terus kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh saya baru bertandang ke sini, dan beliau sudah izinkan untuk saya berkunjung, bertamu ke pantai beliau di Karanghau ini. Nah, disinilah yang perlu kita kita pahami. Sesungguhnya apabila kita saling bertoleransi antara kita manusia, terus kemudian makhluk ghaib, dan di sini ya penguasa pantai selatannya adalah Ratu Pantai Selatan. Ada yang menyebut Nyai Roro Kidul, ada yang menyebut Ibu Ratu, dan apapun sebutan Anda memang berkaitan dengan keyakinan Anda dan pengetahuan Anda itu.
Nah, saya sendiri dengan apa yang saya alami, itu apa yang saya alami, bagaimana hubungan saya dengan beliau. Kita hanya saling bertoleransi, membantu satu sama lain dengan kebutuhan yang ya kita pahami gitu. Terus kemudian apakah terjadi satu penyimpangan? Tidak, karena memang keyakinan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya berteman, yang namanya saling mengisi dengan pengetahuan masing-masing, dengan pengalaman masing-masing, artinya inilah terjadi hubungan gitu. Terhubungan dibilang istimewa, ya buat saya istimewa hubungan saya ke sini. Jadi awal hubungan saya ke sini itu kalau nggak salah insya Allah itu tahun 2006. Tahun 2006 saya ke pantai ini, terus kemudian saya sedang berzikir, tiba-tiba didatangi oleh beliau gitu. Dan saling kita bertukar pikiran, ngobrol. Saya bilang, kenapa, beliau katakan, kenapa manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi ini? Ya karena Allah Ta'ala menunjuk baginda Nabi Muhammad SAW dari golongan manusia sebagai nabi terakhir, nabi seluruh makhluk, seluruh umat manusia di muka bumi ini, di seluruh penjuru dunia. Bahkan beliau adalah nabi dari golongan manusia dan golongan jin gitu. Dan kategori jin yang ada pun itu beragam. Dan apabila bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka sesungguhnya kita ini sudah sama itu. Artinya sama meskipun berbeda alam, berbeda yang namanya makhluk. Yang satu makhluk kasat mata seperti kita, yang satu makhluk tidak kasat mata seperti Ratu Pantai Selatan yang ada di sini. Nah, beliau menguasai Ratu Pantai Selatan dan saya katakan, beliau pun menguji, awalnya menguji, kenapa saya datang Anda tidak bersujud? Mohon maaf, artinya Ratu Pantai Selatan, bukan saya tidak menghormati Anda, saya menghormati, sangat menghormati Anda sebagai penguasa di Laut Selatan. Namun saya hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tersenyum. Ratu Pantai Selatan itu tersenyum kepada saya dan mengatakan, Anda siapa? Saya katakan, saya hamba Allah yang diberi nama oleh orang tua saya, Ahmad Taufik Hidayatullah itu. Jadi apa keyakinannya kita di sini? Apabila sudah bertauhid, makanya sesungguhnya itu sama antara kita dengan makhluk Allah yang lain yang diberikan akal pikiran seperti kita manusia, terus kemudian ada makhluk Allah yang diberikan tugas yang sangat patuh adalah malaikatnya Allah. Terus kemudian sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan lagi makhluk Allah yang lain, yaitu berupa jin. Nah, jin ini sebagian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian lagi tidak gitu. Jadi tidak semuanya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya adalah Ratu Pantai Selatan ini. Dan hubungan saya khususnya secara pribadi dengan beliau adalah hubungan pertemanan yang saling mendukung, yang saling mensupport, yang saling membantu satu sama lain dengan keyakinan akidah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dengan unsur kesirikan gitu. Nah, disitulah pada saat beliau mengatakan seperti itu, kenapa engkau tidak bersujud kepadaku sementara orang lain datang ke sini bersujud? Ya, saya dengan keyakinan saya hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu beliau hanya tersenyum dan mengatakan seperti tadi,
nama Anda siapa? Saya sebutkan hamba Allah, dan nama pemberian dari orang tua adalah Ahmad Taufik Hidayatullah. Setelah itu beliau menyalami saya. Nah, setelah beliau menyalami saya, terjadilah kemudian dialog. Nah, saat itu juga akhirnya obrolan kita itu sampai kepada Nyai Ratu Pantai Selatan. Kenapa Nyai? Maaf, saya bilang, mengambil tumbal manusia. Dan beliau menjelaskan kepada saya tentang bagaimana manusia-manusia yang ingkar kepada Tuhannya, manusia-manusia yang syirik, berkeyakinan kepada hal yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang kerdil, mereka adalah orang-orang yang putus asa, mereka bukan orang-orang yang dapat hidayah, dan mereka menyertakan janji kepada Ratu Pantai Selatan dengan imbalan itu. Apabila beliau bisa memberikan kekayaan yang luar biasa lah ukuran manusia ya, hidup di dunia ini, bisa punya mobil, bisa punya rumah mewah, dan mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, dan lain sebagainya. Tapi satu persyaratannya, harus bla 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 bla, dan itu belum langsung didil oleh Gusti, artinya oleh Ratu Pantai Selatan. Tapi ditanyakan lagi, apakah Anda sanggup dengan persyaratan tersebut? Nah, mereka mengatakan sanggup. Nah, inilah orang-orang yang tertutup hidayah, bersekutu dengan golongan jin, akhirnya tertutup hidayahnya dan diberikan. Karena jadi awalnya perjanjian. Nah, beliau bertanya kepada saya, apakah saya salah dalam hal ini? Saya tidak mampu menjawab secara detail karena saya juga manusia biasa. Jadi semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah, Ratu Pantai Selatan. Semuanya karena Allah. Dan itu adalah resiko yang dipilih, seperti yang tertera dalam surat Al-Jin. Ada segolongan laki-laki datang kepada jin laki-laki, maka jin laki-laki itu menyesatkan. Jadi artinya bukan saya menduakan Allah datang ke sini, atau saya bersekutu dengan Ratu Pantai Selatan itu sendiri, tetapi di sini saya saling bertoleransi. Artinya pada saat misalnya begini, ada seseorang yang minta bantuan saya karena di tubuhnya itu banyak makhluk goib, ya, karena boleh sering datang itu misalnya ke gunung, terus ke dukun-dukun, terus kemudian diberikan ajian, diberikan mantra, kemudian diberikan persyaratan, barang-barang goib dan lain sebagainya. Akhirnya menetap di tubuhnya, menetap di badannya. Terus kemudian dia minta tolong kepada saya, tapi ya alhamdulillah saya tidak bisa menolongnya. Lalu saya berkomunikasi dengan beliau yang ada di sini, penguasa Ratu Pantai Selatan. Nyai Ratu Pantai Selatan, bisakah membantu saya? Apa Kangjeng yang bisa saya bantu? Saya punya kawan ingin membersihkan diri, namun saya sudah berusaha dan tidak bisa. Kira-kira Ratu Pantai Selatan sendiri bisakah untuk membantu saya dalam hal ini? Beliau katakan, datanglah ke Karanghawu, mandilah di laut, mohon kepada Gusti Allah untuk segala sesuatunya dibersihkan. Lalu dibantu oleh beliau untuk membersihkan badannya, supaya orang ini kembali kepada jalan yang benar, orang ini kembali kepada jalan yang lurus, karena dia hendak memang membersihkan menyesali apa yang telah dilakukan di masa-masa lalunya. Ya, itulah sebenarnya hubungan saya ke Ratu Pantai Selatan ini. Jadi bukan hubungan yang neko-neko, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa saya bersekutu atau hal-hal lainnya. Ya itu silakan, karena penilaian. Saya kembali kepada apa? Kepada Allah, bergantung dari prasangka hambanya, gitu. Dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan, mengungkapkan, ya begitulah, gitu. Begitulah keadaan saya. Meskipun saya datang ke lokasi ini, saya datang ke tempat ini bukan untuk bersekutu kepada beliau, tetapi kita saling bertoleransi, saling memberikan input positif. Dan kebetulan pagi hari ini, saya ini datang nggak sendiri, tapi ada kawan dari Misteri on the Road. Jadi saya ekspedisi lorong waktu itu dengan Misteri on the Road datang ke
lokasi ini. Nah, ini nih kawan-kawan nih dari Misteri on the Road. Ya, ini saya lihatkan dulu ke pantainya. Langit sudah mulai cerah karena memang ini pagi hari. Ini ombak lautannya. Ini sebentar lagi ombak laut ini akan indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Fauzi nih. Begitu. Nah, di depan sono cuma ini ya cahayanya gitu luar biasa gitu. Jadi saya minta tolong aja ntar. Bisa nggak pegang 2 kamera? Nah. Gimana nih, udah jalan-jalan? Udah tadi jalan-jalan sampai ngeliat ke atas-atas juga. Ada apa? Di bukit itu tuh, Be. Ada kayak penziarahan dan luar biasa malam ini tuh kayaknya rame tuh, Be. Dari semalam kan kita sampai semalam. Iya, jam 3:30 ya kita sampai sini. Hujan juga. Betul. Nah, istirahat dulu. Istirahat. Saya lihat tuh banyak yang ziarah tuh. Betul. Nah, ke atas itu. Karena memang di atas itu yang disebut Karanghawu ya. Ya. Terus kemudian memang di situ ada makam. Ada makam, sebenarnya yang diceritakan orang sini bukan makam yang ada jasadnya, tapi gitu makom. Nah, makom ini jadi istilahnya kayak sebenarnya kalau di agama Islam itu makom itu apa? Sebenarnya kalau di dalam agama makom itu tempat berarti tempat artinya punya tempat tersendiri. Mungkin, tempat khusus ya. Nah, karena memang masyarakat sini menginformasikan bahwa itu adalah makomnya guru-guru besar gitu. Jadi ternyata itu adalah tempat peristirahatan beliau pada masa beliau itu datang ke satu tempat menjadi musafir ya barangkali ya. Musafir. Jadi musafir, dan kebetulan mungkin lokasi ini adalah lokasi tempat yang indah, yang bagus di pinggir pantai dan lain sebagainya. Tapi memang ada hal yang juga berbeda gitu, tergantung tujuan masing-masing gitu. Jadi mungkin istilah tepatnya petilasan kali gitu, petilasan aja sebenarnya. Nah, ini ngomong-ngomong apa nih yang mau di Misteri on the Road? Nah, gini, Be. Karena kan ya kita ya Mr. X di belakang Mahmud. Nah, kita sebagai ya satunya kami ini muridnya Babe, dan kita juga tahu nih tentang begitu dekatnya nih Babe, persahabatan Babe dengan Ratu Pantai Selatan. Kan gini, Be. Banyak versi ini kan ada Ibu Ratu ya, orang-orang sini menyebutnya ada Ibu Ratu, ada Ratu Pantai Selatan, ada Nyi Roro Kidul. Dan versinya ini beda-beda nih, Be. Katanya nih berbeda makhluk nih, jenisnya nih. Iya. Maksudnya nggak satu. Nah, ini menurut Babe gimana nih? Memang terkadang hal yang seperti ini sukar untuk dijelaskan ya. Karena sebagian masyarakat itu kan tidak mengalami langsung. Terus kemudian tidak tahu sejarahnya secara langsung. Nah, mereka itu mendengar daripada katanya, terus kemudian misalnya mereka berguru kepada satu tempat gitu, terus kemudian informasi dari perguruan itu ini begini gitu. Ada 3 versi. Terus kemudian misalnya maaf lagi orang pergi ke dukun. Nah, dukun itu akhirnya mengatakan bahwa ini berbeda, si A berbeda dengan si B berbeda dengan si C gitu. Nah, kalau saya sendiri, artinya pemahaman saya, karena 2006 ya, saya bilang tadi 2006 saya datang ke sini itu pada saat saya sedang zikir, duduk di sini di karang itu, tiba-tiba beliau datang. Nah, begitu beliau datang itu, ya akhirnya saling bertegur sapa, kita saling menghormati, bertoleransi saja. Terus kemudian yang saya tahu itulah penguasa Ratu Pantai Selatan dengan sebutan yang berbeda-beda sebenarnya. Jadi di beda lokasi beda sebutan, beda lokasi beda sebutan, beda lokasi beda sebutan. Nah, sebenarnya penguasa Pantai Selatan itu yang saya paham adalah satu. Yang disebut Ratu Pantai Selatan, yang disebut Bunda Ratu, terus kemudian Nyai Roro Kidul dan lain sebagainya. Karena beliau ini kan banyak sekali memiliki pengikut ya. Pengikut, terus kemudian ada yang disebut sebagai abdi dalam. Nah, abdi dalamnya ini juga sudah dipercaya gitu, untuk bagaimana istilahnya setiap manusia yang datang dengan masing-masing karakternya, terus kemudian dengan masing-masing pemahamannya dan keinginannya. Nah, Ratu Pantai Selatan itu mempersilahkan gitu. Jadi silahkan saja abdi dalam dayang-dayang beliau yang terpercaya itu untuk menyebut atas nama beliau. Nah, ini kan gini, Be. Ini kan
pantai selatan kan luas. Bahkan di sana di daerah Jawa itu Parangtritis. Itu kan juga ke arah Ratu Pantai sama ke arah Ratu Pantai Selatan tapi juga ya. Pertanyaan saya, kenapa Ratu Pantai Selatan itu memilih istana pusatnya di sini, Be? Sebenarnya ini juga bukan salah satu istana pusat gitu. Artinya kalau istana pusat itu tetap ada di laut dalam gitu. Jadi di laut pantai selatan yang dalam gitu. Karena sebagai penguasa tetap mencari segi keamanan gitu. Terus kemudian dengan laut dalam itu lebih kewibawaannya itu kan lebih luar biasa gitu. Nah, terus kemudian istilahnya kekuasaan itu kalau di laut dalam itu berarti menyeliputi apa yang ada di seputarnya gitu. Makanya ada di daerah Jawa Barat, terus ada di daerah Jawa Tengah, ada di daerah Jawa Timur, bahkan sampai ke luar negeri kan yang saya dengar itu kekuasaan Ratu Pantai Selatan. Jadi kesimpulannya, saya bertemu dengan beliau langsung, yang saya bertemu yaitu satu. Artinya Ratu Pantai Selatan, penguasa Laut Selatan, seluruh Laut Selatan. Itu. Kan memang Ratu Pantai Selatan ini kalau untuk kerajaan nih, Be, tidak lepas dari Jogja, Be, Kesultanan Jogja. Nah, ini kan saya mendengar kabar nih banyak rame. Katanya itu ada pernikahan antara Sultan Agung dengan Ratu Pantai Selatan. Nah, itu gimana tuh, Be? Nah, itu pun saya juga sama. Jadi mendengar kisah itu dari kecil ya. Dari kecil itu mendengar kisah itu, dan beliau menjelaskan sebenarnya yang disebut pernikahan antara beliau dengan kalau dulu Demak ya? Demak pada masa itu Mataram. Sultan Agung ya. Jadi sebenarnya yang dikawinkan itu adalah menurut beliau, informasi dari beliau langsung, itu adalah mengawinkan dua kerajaan yang ada di darat dengan kerajaan yang ada di laut. Gitu. Jadi kerajaan manusia dan kerajaan alam ghaib. Jadi itulah maksud yang daripada dinikahkan. Nah, jadi yang dimaksud pernikahan itu adalah pernikahan dua kerajaan. Jadi kerajaan darat dan kerajaan ghaib Ratu Pantai Selatan. Jadi sebenarnya itu gitu. Itu yang saya pahami dan yang saya dapat informasi dari beliau langsung begitu. Dan wallahu alam tentang kebenarannya itu artinya, dan itu pun kita serahkan kepada penonton ya. Artinya penonton untuk percaya atau tidaknya, dan bagaimana kerajaan itu terjadi. Terus kemudian ada lagi nih sebenarnya banyak versi kan, banyak versi tentang asal usul Ratu Pantai Selatan. Karena gini juga, Be, nih. Saya juga dengar nih pada zaman Nabi Sulaiman. Itu ada tuh saya dengar tuh. Gitu. Saya jadi Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nah, ternyata mungkin saya juga kurang ini, tapi dari perkawinan itu melahirkan Ratu Pantai Selatan ini. Iya, jadi perempuan ya, seorang wanita yang akhirnya menjadi Ratu Pantai Selatan. Jadi asalnya jadi karena goib, sebutnya ruh aja, roh gitu, jadi Roro Kidul jadinya. Ya, terus memang gimana tuh, Be? Ada lagi kan yang lainnya tuh. Banyak. Terus kemudian yang satunya lagi tuh ada dari Bidadari Nawang Wulan. Bidadari Nawang Wulan karena marah sama suaminya karena tidak mengikuti perintahnya, akhirnya beliau nyebur ke laut. Terus kemudian yang satunya lagi adalah tentang anak dari kerajaan Prabu Siliwangi yang terkena penyakit, terus kemudian dibuang ke pinggir pantai, terus akhirnya dia nyebur ke laut. Nah, semuanya wallahu alam sih, artinya memang pada masa itu kan kita nggak ngalamin masa itu, tetapi secara kalau kita nalar dari prediksi kita sebagai manusia ini, kalau kita hitung-hitung nih ya, ini kan Ustadz Fauzi seharusnya lebih paham nih. Alam ghaib itu sudah Allah ciptakan lebih dulu di dunia ini. Jadi sebelum manusia ada, jadi bumi ini sudah dihuni oleh bangsa jin. Istilahnya ini yang cikal bakalnya dari keturunan jin yang ada sekarang. Dan kalau dihitung umurnya, mereka sudah di atas umur manusia, bahkan Nabi Adam gitu, sudah di atas umurnya Nabi Adam. Nah, kalau misalnya ini yang sepengalaman saya, untuk menguasai satu kerajaan goib itu nggak mungkin umurnya cuma 5.000, 6.000, 10.000 tahun gitu.
Itu kalau untuk ukuran jin umur 10.000 tahun aja, itu paling dia menjadi raja, itu raja-raja yang kecil wilayahnya tuh lebih kecil. Tapi seperti Ratu Pantai Selatan ini bisa jadi ini umurnya ratusan ribu tahun atau jutaan tahun, kita nggak tahu gitu kan. Karena saya bertanya tentang umur, beliau pun tidak menjawab dengan pasti berapa umurnya, usianya beliau gitu. Tapi kalau kita telaah dari saya ada baca satu buku yang mungkin itu dikitabkan ya, dikitabkan secara apa namanya, dan itu dikembangkan, artinya di agama kita. Saya lupa itu nama ininya, tetapi ada salah satu yang mengatakan bahwa begini. Jadi Nabi Adam itu punya usia, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu selisih umurnya 1000 berapa ratus sekian gitu. Terus kemudian Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu 1000 sekian juga. Nah, terus kemudian dari Nabi Ibrahim terus sampai ke Nabi Isa, terus sampai ke ini, nah dihitung-hitung itu belum ada 9.000 tahun, baru 7.000 sekian tahun. Nah, kalau 7.000 sekian tahun, nah berarti kalau memang itu anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis, ya seharusnya belum bisa jadi raja. Iya betul. Gitu. Seharusnya belum bisa karena usianya pun masih terlalu muda. Terlalu muda untuk bilangan kategori goib. Nah, kalau kita tahu kan iblis ya, Azazil, terus kemudian sekarang jadi iblis. Nah, ini kan umurnya aja udah berapa? Iya. Tinggal di langit pertama 80 tahun, langit kedua 80 tahun, terus naik-naik sampai dia turun lagi, berarti beliau itu mungkin umurnya sudah jutaan tahun barangkali. Begitu, hidup di alam dunia ini sampai naik ke atas langit, menghuni sorga, sampai akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi iblis. Kan begitu. Berarti dulu itu sebelum manusia ada yang disebut jinna itu ya, yang mengisi. Ya, yang mengisi alam bumi ini. Waktu ya karena membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Itu juga termasuk juga ya, ada di ayat suci Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an kita itu termasuk juga. Apakah ini Ratu Pantai Selatan ini salah satu mungkin ya kalau pembantaian atau pemusnahan itu yang selamat gitu? Yang selamat. Iya, diantaranya itu yang saya pahami, dan beliau katakan bahwa memang itulah termasuk teman yang biasanya itu sering ke rumah saya yang disebut sender. Nah, sender itu umurnya ratusan ribu tahun gitu. Nah, itu sender, dan sender itu masih di bawah Ratu Pantai Selatan. Itu. Jadi istilahnya kalau sender saja umurnya ratusan ribu tahun, bagaimana dengan beliau nih? Ratu Pantai Selatan berarti umurnya lebih banyak lagi ya. Gitu, karena menguasai kerajaan Ratu Pantai Selatan yang luasnya entah berapa ribu hektar barangkali, atau jutaan hektar kali ya, nggak ngerti lah saya hitungan-hitungan itunya. Jadi intinya begitu sebenarnya, Bang Ipau, bahwa hubungan saya, khususnya nih ya, saya pribadi, adalah hubungan saling yang bertoleransi. Dan saya datang ke sini pun itu sudah izin duluan, sampai beliau katakan ya silahkan datang ke sini. Dan kalau misalnya nanti saya mengupas tentang Gusti Ratu di sini bagaimana, silahkan saja, sesuai dengan apa yang pernah kita bicarakan dan sesuai yang saya informasikan kepada Kang Jang, silahkan. Gitu. Karena memang antara saya dengan beliau Ratu Pantai Selatan ini ya hubungan kita biasa gitu. Hubungan sebagai pertemanan, ya seperti seorang sahabat, saling membantu gitu kan, saling mengisi istilahnya itu. Mungkin gini Be, satu lagi nih Be ya, sebelum ini karena udah mulai pagi nih ya. Ada istilah kenapa nih Be? Kan banyak orang yang memuja beliau. Betul. Mungkin ya karena ingin kekayaan, ingin jabatan, tata atau apa tuh Be? Ya, ada seperti itu tuh. Sebenarnya begini juga itu. Hal itulah yang banyak terjadi gitu kan, banyak terjadi, dan itu pernah saya tanyakan kenapa Nyai Ratu Pantai Selatan itu mengambil tumbal. Nah, ternyata petumbal itu dia katakan itu bukan saya awalnya yang meminta. Betul. Tapi saya memberikan syarat. Berarti dia yang mendatangi. Nah, dia kan yang mendatangi, dia yang mendatangi, dan pada saat itu mereka meminta, ya inilah yang dia bilang orang-orang putus asa yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi Nyai Ratu Pantai Selatan pun mengatakan manusia ini yang datang kepada saya adalah manusia yang tidak mendapatkan hidayah. Orang putus asa akhirnya mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, ketenaran dan lain sebagainya, seperti jabatan dan lain sebagainya, sebenarnya itu. Terus kemudian pada saat saya mau buat perjanjian dengan mereka, saya buat satu istilahnya keputusan mereka dulu.
syaratnya seperti ini. Anda mau nggak Berarti menumbalkan? harusnya ada pertimbangan. Nah, Oh. menumbalkan, saya minta nyawa. Nyawa siapa? Mau nyawa manusia, terserah kamu mau memberikan nyawa itu siapa saja yang mau kamu ini kan. Nah, inilah yang dia bilang sebenarnya dites sama dia. Manusia ini manusia yang hilang, tidak dapat hidayah dari Allah, apa masih mendapat hidayah dari Allah? Ternyata memang benar-benar tidak mendapat hidayah dari Allah, sehingga akhirnya dia berani atau rela mengorbankan orang lain, nyawa orang lain untuk dipersembahkan kepada Ratu Pantai Selatan, penguasa Pantai Selatan. Nah, di sini dia, Nyai pun bilang, apakah saya salah, sedangkan saya sebenarnya sudah memberi wanti-wanti, ya, gitu, sudah memberi peringatan dulu ya, sebelum memutuskan. Akhirnya mereka tetap memutuskan demi kekayaan yang mereka capai. Dan Ratu Pantai Selatan sendiri mengatakan, saya punya emas banyak, saya punya harta benda banyak dan lain sebagainya, dan tidak wajib masalah. Dan kebetulan memang saya butuh pembantu. Dan mereka orang-orang yang akhirnya memuja Nyai itu kemudian akan diambil Nyai sebelum ajalnya tiba, diambil ke laut dan dijadikan budak. Oh, begitu. Dan ada Gitu. satu lagi, Be. Ini unik ya, Be. Kan waktu itu kita pernah ya malam satu suro nih. Kita ke sini dan ini kan luar biasa, Be. Yang saya lihat sendiri itu ya seorang, ya mohon maaf pemirsa ya, ulama, memiliki pondok pesantren, santrinya banyak. Tetapi kenapa masih berkiblat ke Ratu Pantai Selatan, bahkan minta selamat lah gitu. Di situ wilayahnya. Artinya tetap lari kepada keyakinan masing-masing, ketauhidan masing-masing, dan bagaimana kiblat dalam kehidupan dunia ini dan cerminan hidup di dunia ini. Karena biar bagaimanapun artinya Islam itu, yang disebut Islam adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang kuat iman Islamnya, yang tidak bergantung kepada makhluk lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini saya mengambil pelajaran makna dari ini. Yang saya ikuti adalah tentang sejarah Nabi Sulaiman sendiri yang memiliki rakyat dari golongan jin. Terus tetapi intinya bagaimana seorang Nabi Sulaiman alaihissalam ini tetap berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sendiri kan tahu bagaimana kehebatannya jin, bagaimana kesaktiannya jin. Karena ada kisahnya ya. Nah, tetapi di sini yang perlu diinikan adalah bagaimana cara kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara kita bertauhid. Nah, ini sudut pandang siapapun, artinya orang soleh itu bukan karena dia pintar ngaji, betul. Bukan karena dia rajin sholat, bukan karena dia rajin puasa, atau bukan karena juga dia rajin beramal. Tetapi orang soleh ini adalah yang betul-betul mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya disitulah soleh seperti tahiyat kita kan, gitu. Wala ibadillahi solihin. Jadi yang diambil oleh yang disalamkan oleh baginda Nabi adalah orang-orang yang soleh. Pandang Islam ya. Gitu. Pandang Islam. Yang soleh. Orang Islam yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta ya intinya berketauhidan yang kuat. Tidak menduakan Allah. Tidak menduakan Allah. Artinya kita datang ke sini, kita hanya saling bersilaturahim. Artinya kita saling bertoleransi antara makhluk Allah. Dan satu lagi, Allah ciptakan kita manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Itu salah satu pertanyaan dari Ratu Pantai Selatan pada saat itu. Dan saya katakan, manusia adalah khalifah di muka bumi. Saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saya mati karena air laut atau lain sebagainya, atau karena Ratu Pantai Selatan, maka sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu berupa menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah justru beliau itu menjadi tertarik dengan saya. Begitu. Ya kan kemarin kita ya Be. Ya luar biasa juga Be nih. Waktu kemarin acara pengislaman jin, termasuk beliau datang dan rakyatnya. Sebagian besar itu rakyat beliau yang diantarkan oleh beliau untuk bersahadat. Betul. Jadi pemirsa, intinya
dakwah itu kan tidak mesti dengan manusia ya. Betul. Bagi orang-orang yang memang diberikan kelebihan Diberikan kelebihan, insya Allah. Insya Allah. Baiknya gitu ya. Karena ada ketentuan juga kan makhluk goib juga. Betul. Kita kenal punya hak. Punya hak. Jadi ada rasa kasihan juga kita kepada mereka supaya kita tarik lagi ya bertuhankan Allah dan menjalankan syariatnya sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jin pun diberikan pemikiran yang masih sehat. Betul. Meskipun hawa nafsunya besar tapi mereka juga masih punya pemikiran. Dan ini unik nih sebenarnya. Ada keunikannya. Jadi belakangan ini banyak jin yang masuk Islam bersahadat. Ya wallahu alam tentang sahadat mereka apakah dalam kesahadat yang baik atau sesungguhnya atau tidak, wallahu alam gitu kan. Tapi mereka betul-betul begitu datang lagi mereka minta ngaji, mereka minta gaji, mereka minta belajar, diajarin sholat dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah. Nah disinilah artinya ada satu kesempatan dan mereka mengatakan saya hidup sudah puluhan ribu tahun, hidup saya puluhan ribu tahun, saya hanya menzolimi diri saya sendiri. Nah itu saya ingat lagi di dalam surat Al-Jin. Betul. Bahwa jin itu mengatakan artinya dahulu mereka begini. Sekarang mereka berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin saat ini itu dulu kali ya. Mungkin. Karena udah pagi juga nih. Pagi juga. Terima kasih banyak ya. Pemirsa penonton Misteri On The Road dan Ekspedisi Lorong Waktu, Babe nih alhamdulillah atas pemahamannya kepada kita tentang ya Ratu Pantai Selatan ya Be ya. Mungkin Babe dah yang mau ya cukup sekalian saya juga ini artinya saya dengan Ahmad Fauzi mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini di sini ya. Karena memang sudah pagi juga ya, udah indah. Ini kita mau nikmatin lagi nih alam-alam di seputar ini. Dan insya Allah barangkali nanti lain waktu kita sambung lagi. Nah dari saya dan Ahmad Fauzi cukup undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.